Perang dagang yang berkepanjangan antara Amerika Serikat dengan China akhirnya mereda setelah kedua negara sepakat memangkas tarif impor secara signifikan. Kedua negara sepakat menurunkan tarif resiprokal dari Amerika Serikat dan tarif retaliasi dari China. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China mereda usai kedua negara menyelesaikan negosiasi dan sepakat menurunkan tarif impor selama 90 hari. Adapun hasil kesepakatan tersebut, tarif Amerika atas impor barang-barang China turun dari 145% menjadi 30%, sementara tarif China untuk barang-barang Amerika turun dari 125% menjadi 10%. Peristiwa ini berdampak positif pada pasar keuangan global yang mana dolar Amerika menguat sementara bursa saham di Eropa dan Asia juga mengalami lonjakan. Data 9 Mei 2025, indeks S&P 500 mengalami kenaikan sebesar 3,2% dan indeks Nasdaq naik 4,3%. Namun ketidakpastian perekonomian global tetap tinggi karena pemerintahan Trump masih memberlakukan tarif impor 30% terhadap China, menunggu keseriusan China melaksanakan reformasi hambatan tarif dan non-tarif. Lalu apa saja yang dapat dilakukan Indonesia dengan kondisi perang dagang yang mereda tetapi ketidakpastian perekonomian global masih tetap tinggi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Chairman Asian Competition Institute Muhammad Syarkawi Rauf. Halo, selamat sore Pak Syarkawi. Ya, selamat sore Mbak Maria, apa kabar? Baik Pak Syarkawi. Pak Syarkawi, ini kita langsung saja, sebenarnya bagaimana Anda melihat kesepakatan pelonggaran tarif impor antara Amerika Serikat dan China dengan penurunan tarif yang sangat signifikan ini? Apakah ini berpengaruh bagi Indonesia, Pak? Jadi kesepakatan tarif antara Amerika dan China yang baru yang disepakati di Swiss ini sangat bermakna bagi perekonomian kedua negara termasuk perekonomian global dan secara khusus terhadap emerging market economies termasuk Indonesia. Nah, ini signal terhadap perekonomian global bahwa akan terjadi deeskalasi terhadap perekonomian global. Ini juga menunjukkan bahwa kedua negara sebenarnya antara China dan Amerika ini sebenarnya satu sama lain tidak ingin ada decoupling ya, artinya putus hubungan karena ya ibaratnya dua-duanya ini saling membutuhkan di mana sejak awal banyak perusahaan-perusahaan besar Amerika yang sudah berinvestasi di China kemudian mengekspor ke Amerika lagi dan saya kira situasi ini yang dihadapi oleh Amerika sekarang ya. Kemudian yang ketiga yang lain ini karena adanya deeskalasi, ekspektasi terhadap perekonomian global itu akan terjadinya resesi itu menjadi menurun. Penurunan ekspektasi pelemahan perekonomian global ini membuat investor kembali melakukan realokasi investasinya yang tadinya pada saat terjadi turbulensi mereka semua mencari safe haven aset. Sekarang dengan tekanan terhadap perekonomian global yang menurun, ini para investor global kembali mencari tidak hanya safe haven aset tetapi aset-aset di negara emerging market termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, dampak langsung yang kita rasakan di Indonesia adalah satu di pasar saham, indeks harga saham gabungan kita itu menguat kurang lebih 147 poin. Kemudian nilai tukar kita juga menguat dari kurang lebih 16.600 ke 16.500 rupiah per US dollar. Nah, ini dampak langsung dari persepsi investor terhadap tensi perekonomian global yang mulai menurun. Nah, artinya ada prospek yang lebih baik terhadap perekonomian global ke depan. Nah, dan ini tercermin misalnya ya dalam konteks pengumuman yang disampaikan oleh Badan Statistik Amerika terhadap ekspektasi inflasi yang biasanya yang sebelumnya sebelum Trump dan Jinping membuat kesepakatan kedua kubu. Nah, ekspektasi inflasi Amerika itu diperkirakan naik kurang lebih 0,3%. Nah, sekarang hanya 0,2%.
dari 2,4 menjadi hanya 2,3%. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan tekanan terhadap perekonomian dunia, termasuk terhadap perekonomian emerging market khususnya Indonesia. Nah, saya kira ini opportunity buat kita di Indonesia ya. Dan apalagi penurunan tarifnya sangat signifikan. Itu tarif resiprokal China dari biasanya Trump memutuskan itu kurang lebih 125% terhadap China, sekarang hanya 30%. Nah, kemudian tarif retaliasi dari China ke Amerika yang biasanya 145 tadi ke 30, sekarang China 125 ke 10%. Nah, meskipun masih ada angka 30% yang diberlakukan oleh Amerika, nah ini eh, Amerika ingin mendengar keseriusan China melakukan reform baik dari sisi tarif maupun hambatan-hambatan yang bersifat non-tarif. Dan ya saya kira secara keseluruhan ini prospek baik terhadap perekonomian global, termasuk secara khusus terhadap emerging market, dan ya secara lebih khusus lagi terhadap Indonesia. Saya kira itu Mbak Maria. Ya, Pak Syarkawi, apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintahan kita dengan kondisi perang dagang yang sudah mereda, tapi ya ketidakpastian dari perekonomian global itu masih tetap tinggi. Apa pendapat Anda, Pak? Ya, pertama kita masih tetap harus berjaga-jaga ya. Jadi strategi yang dilakukan oleh pemerintah, baik secara outward maupun inward itu tetap harus dijalankan. Kenapa? Karena kesepakatan tarif antara Amerika Serikat dan China ini adalah kesepakatan yang sebenarnya bersifat sementara ya. Dan itu masih menunggu sampai 90 hari penundaan ke depan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat respon dari pelaku pasar sektor manufaktur di China, dan bahkan salah satu majalah terkemuka yang berbasis di London itu The Economist, itu untuk edisi April 26 itu membuat sampul yang saya kira menurut saya itu unik. Karena di situ disebutkan 100 hari pertama Trump. Kemudian masih ada kurang lebih 1.361 hari ke depan. Nah, artinya masih ada 4 tahun lebih Trump akan berkuasa. Itu kemudian di sampulnya itu kan ada gambar elang yang lagi diikat ya. Nah, dan itu memberikan semacam pesan bahwa ya gejolak, gonjang-ganjing, kemudian volatilitas, uncertainty dalam perekonomian global itu ya meskipun ini agak reda dalam 100 hari pertama Trump, tetapi masih ada 1.361 hari di mana perekonomian global itu akan menghadapi situasi ketidakpastian ya akibat dari kebijakan-kebijakan Trump yang memang fokusnya itu ya American first. Nah, sehingga bagi Indonesia menurut saya meskipun terjadi penurunan eskalasi dalam hal tekanan terhadap perekonomian global. Nah, kita harus konsisten dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan ya. Satu, negosiasi terhadap beberapa eh, komoditi yang dikenai tarif tinggi oleh pemerintahan Trump terhadap kita ini harus berjalan terus. Kemudian yang kedua, secara inward looking ya kita harus tetap dengan agenda reformasi di dalam negeri untuk mendorong efisiensi sehingga barang-barang kita, sektor manufaktur kita bisa kompetitif di pasar ekspor karena outward looking ini ya ini strategi yang sebenarnya kita nggak bisa kendalikan. Yang ini sangat tergantung pada bargaining position kita berhadapan dengan Amerika. Ah, yang bisa kita kendalikan secara langsung adalah mendorong efisiensi di dalam negeri. Nah, sehingga reform dan regulasi menghilangkan hambatan tarif dan non tarif, kemudian hambatan birokrasi, kemudian hambatan-hambatan lain yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi ini tetap harus kita jalankan bahkan dalam tempo yang lebih cepat lagi untuk mendorong efisiensi di perekonomian nasional kita. Kemudian yang ketiga, Mbak, saya kira Indonesia di masa jeda ini perlu menggalang pemerintahan di negara-negara ASEAN untuk mendorong bagaimana menjadikan ASEAN itu sebagai production base. Jadi ASEAN ini harus dipandang sebagai basis produksi bersama. Kenapa? Karena antar negara ASEAN memiliki kesamaan dari sisi
komoditi utama yang diekspor ke Amerika, ke Eropa maupun ke China. Misalnya Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand, dalam beberapa komoditi kita sama. Kita punya kopi, mereka punya kopi, kita punya karet, Indonesia punya karet, Malaysia punya, Thailand punya, bahkan Vietnam juga punya. Kemudian kelapa sawit, Indonesia yang terbesar, kemudian ada Malaysia, kemudian beberapa negara yang lain juga punya yang beriklim kurang lebih sama dengan kita ya. Dan banyak lagi produk manufaktur, misalnya untuk produk manufaktur berteknologi menengah ke bawah. Misalnya yang teknologi yang menengah bawah ini kan ada tekstil dan produk dari tekstil. Kemudian produk elektronik. Nah, kesamaan-kesamaan ini yang bisa menciptakan semacam production base ASEAN brand ya. Jadi ada merek dagang di level ASEAN yang kemudian penetrate ke pasar global, dan saya kira ini butuh effort yang besar dari pemerintah kita untuk mendorong supaya ASEAN is a production base ya, untuk penetrasi masuk ke pasar China, pasar Amerika maupun pasar Eropa. Kemudian yang lain yang bisa kita lakukan adalah tadi tetap fokus di ASEAN, ASEAN First. Jadi bagaimana Indonesia menggaungkan ASEAN First itu. Jadi salah satu idenya adalah mengaktifkan kembali gagasan ASEAN Currency Union, karena dulu pernah sangat populer bagaimana unifikasi atau bagaimana penyatuan mata uang di level negara-negara ASEAN menghadapi dunia baru ke depan. Ini karena tadi Trump mau meriset, mau men-set up kembali perdagangan dunia, sehingga kalau saya ke depan itu perdagangan dunia akan bersifat multi kutub ya, multipolar. Nah, pilihannya bagi Indonesia adalah yang terbaik adalah ya menghidupkan kembali gagasan ASEAN Currency Union itu, kemudian kita menjadi ya bukan hanya pengikut dalam konteks perdagangan dan keuangan global, tetapi ya kita menciptakan kutub baru dengan kekuatan yang berbasis di ASEAN. Kalaupun ASEAN tidak kuat sendirian, kan ada ASEAN Plus. ASEAN Plus itu ada ASEAN Plus 3 yang di dalamnya ada Korea, ada Jepang, kemudian kita menggalang misalnya China juga kita undang untuk ada di dalam situ. Toh kita sudah ada kesepakatan-kesepakatan dengan China ya, China ASEAN Agreement. Nah, saya kira ini yang harus kita tingkatkan levelnya sehingga ya Indonesia dan ASEAN itu bisa menjadi pemain di level internasional. Ya, Pak Syarkawi, ini kan meskipun indeks saham global itu merespon positif terkait kesepakatan yang sudah terjadi antara Amerika Serikat dan Cina, mengapa ketidakpastian perekonomian global ini masih dianggap tinggi, Pak? Yang pertama, ketidakpastian itu masih dianggap tinggi karena satu ya, yang disampaikan oleh Trump sendiri pasca kesepakatan di Swiss antara delegasi Amerika dan delegasi China. Trump tetap mewarning China bahwa kesepakatan ini kan hanya penundaan, dan Trump masih memperlakukan tarif 30% terhadap produk-produk China. Dan ini mengindikasikan bahwa Trump ingin melihat keseriusan pemerintah China untuk melakukan reform, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif barrier terhadap perdagangan di kedua negara. Nah, sejauh agenda-agenda ini dilakukan, maka ada kemungkinan Trump akan melonggarkan tarifnya terhadap China atau memperlakukan apa yang sudah disepakati saat ini dalam jangka panjang. Nah, kalau ini tidak terjadi atau Trump menganggap China tidak serius melakukan reform, maka yang akan terjadi adalah perang tarif baru pasca 90 hari penundaan. Dan saya kira ini yang membuat perekonomian global tetap dalam kondisi ketidakpastian ya. Makanya ya ke depan ya mudah-mudahan kedua negara ini, karena kalau kita lihat, nah kedua negara ini sebenarnya tidak benar-benar ingin terjadi semacam pemutusan hubungan perdagangan ya. Karena kalau kita lihat ya misalnya ya, ekspor China ke Amerika itu kan salah satu yang paling gede itu adalah ekspor elektronik ya. Nah misalnya elektroniknya itu adalah handphone ya misalnya.
Nah, handphone yang diekspor dari China ke Amerika itu juga handphone merek merek Amerika, misalnya Apple ya, yang diproduksi di China tetapi diekspor ke Amerika termasuk negara lain. Nah, sehingga untuk terjadi 100% eh, decoupling atau terjadi putus sama sekali, saya kira ini agak agak sulit terjadi ya, karena pada prinsipnya kedua negara ini sudah saling tergantung. Misalnya ekspor ekspor Amerika ke China, salah satunya kan kedelai, dan itu persentase tertinggi tuh hampir 9%. Kemudian industri obat-obatan Amerika juga mengekspor sangat besar ke China ya, kurang lebih 4% ya. Dan saya kira ini yang membuat kedua negara akan saling menguntungkan atau saling membutuhkan. Nah, sehingga ke depan pemutusan atau yang Scott Bessent itu Menteri Keuangan Amerika menyebutnya, kalau ini tarif dibuat setinggi-tingginya, resiprokal Amerika tinggi, lebih ditambah lagi dengan tarif retaliasi dari Cina yang tinggi, ini sama dengan embargo perdagangan atau embargo ekonomi antara China dan Amerika. Dan Scott Bessent menyebut ini tidak menguntungkan kedua negara. Ini artinya apa? Ini signal juga terhadap perekonomian global, ini signal juga terhadap investor global bahwa ya kedua negara sebenarnya tidak ingin ada keterputusan hubungan secara ekonomi. Sehingga ya di satu sisi mereka tidak ingin terputus sama sekali, tapi di sisi lain Trump pengen industri manufakturnya tumbuh. Bagaimana Amerika great again, bagaimana defisit perdagangan Amerika terhadap sejumlah negara itu berkurang. Nah, kedua kedua inilah yang membuat persepsi global terhadap perekonomian dunia itu menjadi tidak pasti ya, karena di satu sisi nggak mau terputus, tapi di sisi lain mau defisitnya berkurang. Nah, saya kira itu Mbak yang membuat uncertainty di perekonomian global menjadi masih tinggi. Ya, menurut Anda apa saja langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi dengan Amerika untuk meminimalisir dampak negatif terhadap perekonomian nasional, Pak? Ya, yang pertama ya, kalau kita lihat data perekonomian kita, khususnya dari sisi ekspor maupun impor ya, ekspor impor kita itu kita mengalami surplus ya di bulan April, meskipun surplusnya relatif mengalami penurunan ya. Kalau di Maret kita masih surplus kurang lebih 4,34 miliar dolar. Nah, sekarang surplusnya itu berkurang sedikit sekitar 3,10 miliar dolar ya. Tapi kalau kita lihat publikasi dari Badan Pusat Statistik, memang biasanya pada saat-saat Idul Fitri itu kinerja ekspor kita agak menurun ya, karena mungkin aktivitas di sektor manufaktur kita atau di pertanian maupun di pertambangan ini agak menurun. Nah, tetapi biasanya setelahnya itu mengalami kenaikan lagi. Nah, apa yang kita bisa lakukan secara konkret ya? Saya kira yang paling penting yang saya sebutkan tadi, secara internal inward looking yang harus kita lakukan adalah satu, agenda reformasi nasional itu harus berjalan kencang, harus berjalan terus, dan saya kira ini komitmen dari pemerintah pemerintah untuk mendorong ya, mendorong adanya reformasi yang menyeluruh. Saya kira itu. Ya, Pak Syarkawi, terkait ekspor dan impor ke depannya akan seperti apa untuk Indonesia, Pak? Ya, kalau ekspor kita, saya kira tadi saya sudah sebutkan ya bahwa kita masih surplus. Nah, kemudian ya memang beberapa komoditi mengalami penurunan ya. Nah, misalnya di harga batu bara ini agak tertekan, harga CPO juga demikian. Nah, tetapi menurut saya pasar utama Indonesia itu kan satu China ya, dua Amerika, tiga ada di Jepang. Nah, untuk dua ini China dan Jepang kan relatif tidak terganggu dengan tarif perdagangan. Nah, cuma yang jadi soal misalnya ya, kita mengekspor misalnya bahan baku ke China, kemudian mereka olah,
di China menjadi produk jadinya itu kan diekspor ke Amerika. Nah, gangguannya itu palingan di situ. Jadi permintaan dari China melemah akibat adanya atau berkurangnya permintaan ekspor dari Amerika. Saya kira ini yang berpotensi mengganggu kinerja ekspor kita. Tapi sejauh ini, saya kira ini kalau kita lihat data terakhir, penurunan surplusnya relatif kecil ya dari Maret ke April. Nah, ini data Mei kan belum ada, mungkin belum bulan depan baru dirilis, baru kita bisa lihat efeknya secara real ya terhadap surplus neraca perdagangan kita terhadap sejumlah negara. Nah, tapi sejauh ini belum menunjukkan adanya eh, pengaruh negatif yang sangat signifikan. Ya, Pak Syarkawi, bagaimana dengan tantangan suku bunga The Fed? Apa yang akan dialami Indonesia? Bagaimana Anda melihat hal ini? Yang pertama kalau kita lihat minggu lalu itu gubernur atau chairman dari The Fed itu mengumumkan kebijakan suku bunga acuan yang baru, dan suku bunga acuan yang baru itu tidak berubah dari sebelum-sebelumnya. Itu kurang lebih 4,25 sampai 4,5%. Nah, kebijakan suku bunga yang baru ini biasanya di Amerika itu dasarnya itu ada tiga ya yang mendasari penetapan suku bunga di Amerika. Satu, ada namanya inflation shock. Jadi seberapa besar tekanan inflasi terhadap perekonomian Amerika, dan itu tercermin pada ekspektasi inflasi. Kemudian yang kedua itu yang disebut dengan reaction shock ya. Jadi sentimen pasar terhadap Bank Sentral Amerika, dia akan melakukan tindakan yang agresif atau tidak agresif merespon situasi pasar, atau ini berkaitan dengan sentimen dari investor. Kemudian yang ketiga ini yang disebut dengan real shock ya. Jadi peningkatan aktivitas ekonomi di Amerika yang harus diantisipasi oleh The Fed. Nah, ketiga penyebab ini kalau kita lihat apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, ketetapan The Fed terhadap suku bunga acuan atau Federal Fund Rate FFR yang mempertahankan di angka 4,25 4,50 ini lebih dimotivasi oleh adanya ekspektasi inflasi yang memang tinggi. Nah, kalau kita lihat data IMF yang juga dirilis dalam beberapa minggu terakhir menyebutkan bahwa ekspektasi inflasi Amerika untuk tahun 2025 itu pasca trade war itu meningkat menjadi kurang lebih 2,7%. Kemudian di tahun 2026 baru mengalami penurunan menjadi 2,2%. Nanti tahun 2030 ekspektasi inflasinya diekspektasikan menjadi kurang lebih 1,9%. Nah, kalau ekspektasi inflasinya 2,7% di tahun 2025, tidak cukup alasan bagi gubernur Bank Sentral Amerika atau chairman dari Bank Sentral Amerika untuk menurunkan suku bunga dari 4,25 sampai 4,5% ke level yang lebih rendah seperti yang dilakukan oleh bank-bank sentral negara lain seperti di Eropa, di Jepang, atau bank sentral negara maju lainnya. Nah, kemudian yang kedua yang juga dipertimbangkan oleh The Fed itu adalah tingkat pengangguran. Nah, di Amerika. Nah, tingkat pengangguran yang kalau berdasarkan data beberapa waktu terakhir dan ekspektasinya ini akan mengalami peningkatan. Nah, peningkatan angka pengangguran Amerika ini membuat The Fed agak sulit untuk menurunkan suku bunga ya, karena ini kalau kita lihat ya secara teori itu kan Amerika punya dua mandat. Dua mandat itu, satu yang berkaitan dengan inflasi, dua yang berkaitan dengan unemployment. Nah, secara teori itu ada namanya Phillips Curve. Phillips Curve itu adalah kurva yang menunjukkan adanya trade-off antara inflation dan unemployment. Nah, di trade-off ini menceritakan bahwa berapa jumlah
pengangguran yang kita korbankan ya. Akhirnya ya kita mentolerir jumlah unemployment tertentu untuk mencapai target inflasi yang tertentu juga. Misalnya Bank Sentral Amerika menetapkan inflasi itu harus 2%. Nah, kalau inflasinya harus turun ke 2%, mau tidak mau penganggurannya ini agak agak meningkat sedikit ya, karena di situ ada trade-off inflation dan unemployment. Nah, artinya apa? Ini yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, inflasinya diekspektasikan tinggi, unemployment-nya pun diekspektasikan meningkat. Nah, ini yang membuat The Fed ini kesulitan. Nah, tetapi kalau kita lihat polanya, The Fed akhirnya lebih memilih untuk menjaga inflasi yang yang rendah ya. Artinya dengan ekspektasi inflasi yang tinggi, mereka membuat suku bunga tidak berubah di angka 4,25 4,50. Ini menunjukkan bahwa The Fed ingin benar-benar menjaga inflasi dengan ya tadi agak sedikit mengenyampingkan pengangguran ya. Nah, itu yang kemudian mendasari The Fed kenapa setiap saat Trump kan minta nih tadi dengan data terbaru ekspektasi inflasi Amerika yang diekspektasikan naik 0,3 tapi faktanya 0,2, ini membuat Trump kembali menekan The Fed ya. Ini kesempatan bagi The Fed menurut Trump untuk menurunkan suku bunganya. Tetapi kan evaluasi The Fed ini lembaga yang sangat independen dan ya menjaga kredibilitinya. Dia punya penilaian sendiri, punya asesmen tersendiri terhadap perkembangan inflasi di Amerika. Nah, kalau ekspektasi inflasinya masih jauh di atas target inflasi The Fed sebesar 2%, maka tidak ada alasan bagi The Fed untuk kemudian menurunkan suku bunga acuan ya dari 4,25 menjadi 4,50%. Ya, Pak, terakhir Pak, ini apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dikala era suku bunga masih tinggi yang menghantui, Pak? Yang pertama, ekspektasi inflasi yang masih tinggi ya. Dan kalau kita merefer ke publikasi IMF tadi, ekspektasi inflasi Amerika itu kan masih 2,7%. Nah, itu sekaligus signal bagi pelaku pasar termasuk emerging market bahwa era suku bunga tinggi itu masih akan terus berlanjut ya. Artinya the Fed sebagai jangkar bukan hanya bagi perekonomian Amerika tetapi bagi seluruh dunia ya. Kenapa The Fed ini menjadi jangkar? Karena ya data-data penggunaan US dollar secara internasional yang masih sangat tinggi. Bahkan transaksi over the counter yang transaksi langsung US dollar itu mencapai 88%. Euro itu kurang lebih 31% dari total hitungannya 200% ya. Kenapa 200%? Karena setiap transaksi satu mata uang itu kan melibatkan mata uang lain. Jadi setiap transaksi selalu ada dua mata uang. Nah, makanya angkanya itu menjadi 200%. Nah, dari 200% itu Amerika itu over the counter transaction-nya masih 88%, Euro 31%. Kemudian dari sisi global currency reserve, bagi bank-bank sentral global, Amerika itu masih sangat dominan, 57 sampai 58%. Kemudian dalam konteks international payment system juga ya Amerika masih di atas 50%, yang lain masih relatif kecil. Nah, ini yang membuat apa yang dilakukan oleh the Federal Reserve atau bank sentralnya Amerika itu selalu menjadi acuan secara internasional. Nah, pada saat the Fed mempertahankan suku bunga acuan di angka 4,25 sampai 4,5%. Karena kalau di Amerika itu The Fed tidak menetapkan suku bunga tertentu ya di titik tertentu. Misalnya kalau Bank Sentral Indonesia itu di angka 5,75%. Nah, kalau The Fed selalu di range. Nah, range-nya itu kalau sekarang 4,25 sampai 4,50%. Nah, The Fed tidak mengubah suku bunganya atau suku bunga kebijakan moneternya, ini memberikan signal kepada kita di Indonesia maupun emerging market yang lain bahwa era suku bunga tinggi masih akan berlanjut. Nah, artinya apa? Ini pelaku usaha di dalam negeri yang biasanya tergantung terhadap sektor perbankan untuk mendapatkan pembiayaan, ya dalam
1 tahun ke depan ya masih akan menghadapi suku bunga yang juga relatif tinggi karena agak sulit bagi Bank Sentral Indonesia bergerak di arah yang berlawanan dengan the Federal Reserve ya. Kenapa? Karena ya selama ini memang jangkar kebijakan moneter itu ya selalu ke Amerika. Kenapa Amerika? Karena kita harus selalu mempertahankan suku bunga real atau selisih antara inflasi dan suku bunga nominal dan inflasi dikurangi dengan premi resiko. Jadi persepsi resiko terhadap perekonomian nasional. Nah, ini harus dipertahankan selalu positif. Nah, kenapa harus selalu positif? Supaya perekonomian kita atau aset-aset di pasar keuangan maupun di pasar modal kita tetap menarik bagi investor global. Nah, karena kalau ini negatif, orang nggak mau investasi di kita. Akhirnya yang terkoreksi adalah harga saham, yang terkoreksi adalah nilai tukar kita. Nah, ini saya kira hal-hal yang kita masih akan hadapi ke depannya. Satu, suku bunga perbankan domestik masih akan relatif tinggi, artinya belum ada ruang yang begitu leluasa bagi bank sentral untuk ikut menurunkan suku bunga acuan. Nah, saya kira situasi ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga akan dihadapi oleh emerging market yang lainnya. Saya kira itu, Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Syarkawi untuk waktu serta pandangan berharga yang sudah dibagikan kepada sahabat kabar bursa di sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu Pak Syarkawi. Ya, siap, Mbak Maria.